Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Juliarni dari Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Membahas sejarah tata negara, baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Politik itu sendiri dapat dikaji dari segi sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep kesejarahan tata negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan suatu terminologi yang lebih multidimensional dalam pendekatannya. Dari segi epistemologi, sejak Tukides menulis Perang Peloponesianya sebagai sejarah politik, tradisi sejarah sangat didominasi oleh sejarah politik, lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat. Sejarah politiklah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplomasi dan perang sangat menonjol di suatu pihak, dan di pihak lain, peranan para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral. Yang kedua yaitu sosiologi politik, yang merupakan interdisiplin sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max Weber pada abad ke-19. Sosiologi politik dapat membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut teori Weber dibagi menjadi tiga, yaitu otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun-temurun. Yang kedua, otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi. Dan yang ketiga, otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Yang ketiga, antropologi politik membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan. Hal ini dikarenakan antropologi lebih menekankan kepada sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politik berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol politik, strategi politik, hubungan kebudayaan politik, serta adat istiadat setempat dalam hubungan dengan politik. Yang keempat yaitu ilmu politik. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik berarti memasuki wilayah kekuasaan. Karena dalam hal ini ilmu politik berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas negara dalam konsep umum dan primitif. Istilah nati atau nation mulai populer sekitar tahun 1835. Semenjak itu pula terjadi perdebatan di kalangan para ahli tentang konsep kebangsaan. Bangsa secara umum dapat diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang memiliki kesamaan asal-usul, keturunan, adat, agama, dan historis. Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki cita-cita moral dan hukum yang terikat menjadi satu karena keinginan dan pengalaman sejarah di masa lalu serta mendiami wilayah suatu negara. Perkembangan negara bangsa menjadi semakin kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti contohnya negara Indonesia, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri. Kini bisa diprediksikan bahwa negara bangsa sedang mengalami krisis legitimasi, atau bisa disebut dengan krisis ini seperti dikatakan oleh Habermas, dikatakan proyek pencerahan sebagai landasan modernitas telah banyak digugat, semisal kemakmuran negara ternyata tidak bisa menjadi kesejahteraan rakyat, gangguan ekosistem dunia karena imbas teknologi demi memenuhi kepentingan negara bangsa. Hal ini dikemukakan oleh Jürgen Habermas pada tahun 2009. Ya, kita akan membahas sejarah terjadinya sebuah negara, yaitu yang pertama ada terjadinya negara
tidak semata-merta begitu saja muncul, tetapi ada latar belakang pendorongnya, yaitu terdapat beberapa teori tentang terjadinya suatu negara. Antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada teori kenyataan, selanjutnya teori ketuhanan, teori perjanjian, teori penaklukan, serta peleburan atau fusi antara beberapa negara menjadi satu negara. Misalnya Jerman bersatu pada tahun 1871. Yang kedua, tujuan negara dalam sistem feudal dan modern. Dalam sistem feudal, tujuan negara adalah penguasaan atas tanah. Oleh karena itu, pemukakan kekayaan oleh penguasa menjadi tujuan utama, dan kekayaan yang melimpah pada penguasa atau negara akan bertumpah pada rakyatnya. Rakyat cukup menyerahkan diri kepada penguasa apabila ingin makmur. Itulah tujuan bernegara yang feudalistik, atau yang sering kali terjelma pula dalam sistem perekonomian merkantilistik, bahkan etatisme. Yang ketiga yaitu sifat negara. Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Pada umumnya terdapat anggapan bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semuanya. Selanjutnya kita akan membahas revolusi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Makna revolusi itu sendiri yaitu sejarah akan selalu mewarnai kehidupan seseorang. Dimensi ruang dan waktu serta adanya suatu unsur perubahan menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkala perubahan tersebut bersifat konstruksif, akan tetapi suatu saat menjadi sebaliknya, yaitu bersifat destruktif. Akibatnya sejarah menjadi sebuah memori yang berbeda dalam penafsiran setiap individu, walaupun konteks permasalahannya sama. Di samping itu, setiap individu walaupun konteks permasalahannya sama, di samping itu situasi yang kompleks tersebut dapat ditinjau pula dari segi insiden-insiden atau urutan insiden yang menentukan hubungan sebab akibat, antara lain faktor-faktor variabel ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan kontak kebudayaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.